Assalamualaikum dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Video ini saya buat untuk pembelajaran daring siswa-siswa saya kelas 5 SDN 011 Bukit Bestari. Untuk itu saya meminta bantuan orang tua untuk menyampaikan video ini agar anak kita bisa mendengarkan penjelasan saya serta dapat melaksanakan tugas yang saya beri selama masa pandemi corona ini. Kelas 5 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita, melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan kalimat utama dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di depan paragraf, sedangkan paragraf induktif adalah kalimat utama yang ada di akhir paragraf. Sedangkan campuran adalah kalimat utama yang berada di awal dan akhir paragraf. Coba kalian simak teks bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan, sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, ide pokoknya berada di awal paragraf, maka ia disebut dengan paragraf deduktif. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang tersebut. Tulang berfungsi untuk yang pertama, sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, tempat melindungi organ dalam manusia. Yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging yang pertama untuk menggerakkan tulang. Yang kedua, untuk mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Yang keempat, untuk mengatur suhu tubuh kita. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata atau bertulang belakang, itu contohnya sapi atau hewan mamalia, bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Kelinci, hewan mamalia, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Katak atau amfibi bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkannya untuk melompat. Ikan atau Pisces bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernapas dengan insang. Ular atau reptil bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan evertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat.
Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Siput atau moluska bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkannya untuk berjalan. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama, gagasan utama atau ide pokok adalah inti pembahasan suatu paragraf. Yang kedua, alat gerak manusia dan hewan adalah otot dan tulang. Sekian, terima kasih. Nanti tugas akan Ibu berikan pada lembar berikutnya. Terima kasih.